khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an, siapa yang mampu dan mau belajar Al-Qur'an. Dan kalimatnya menggunakan man, ismun mausulun ala fardiyatil 'amiyah, huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, dan dia menunjuk kepada sifat personal tapi tanpa batas. Fardiyah 'amiyah, dia personal tapi sifatnya luas. Artinya kalau setiap Anda ingin jadi orang baik, siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha, pengusaha yang baik. Anda seorang anak, anak yang baik. Anda seorang ayah, ayah yang baik. Anda seorang ibu, ibu yang baik. Anda mahasiswa, mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi ini. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustadz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi SAW ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum, bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian man ta'allamal Qur'ana, siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Quran wa 'allamah, kemudian dari pelajaran itu dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca sempurnakan, untuk menghafal sempurnakan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas, pertama kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana an qaumin, saya itu belajar Al-Quran dari sekelompok kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna, seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, banyak orang yang hafal satu surah saja, tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Saya ini, ya kata sahabat junior Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang ada orang yang mudah menghafal Al-Quran, bahkan semudah meminum air, kasyurbil ma. Minum air kan tidak ada sekatnya, ya, tidak ada nyangkutnya. Ada orang yang menghafal Quran itu seperti minum air, langsung cepat masuk, tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar, dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal, di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Ini tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas. Hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, 30 juz, 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya, boleh-boleh saja Anda pilih sesuai dengan kadar aktivitas Anda. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran? Jadikan kurikulum kehidupan. Lihat hadisnya, praktekkan dalam hidup.